Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Bagus Wahyu Mahendra, akrab dipanggil dengan Bagus Wahyu. Nah, pada video saya kali ini, saya akan membahas salah satu topik yang ada pada mata kuliah teknologi basis data, yaitu mengenai replikasi dua arah, yang biasa disebut dengan replikasi master to master. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy atau pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Nah, salah satu jenis replikasi adalah replikasi dua arah yang sering disebut dengan replikasi master to master. Replikasi master to master adalah mekanisme replikasi di mana dua atau lebih server database bertindak sebagai master dan dapat saling mereplikasi data satu sama lain secara simultan. Dalam replikasi ini, setiap server database memiliki kemampuan untuk menerima dan menerapkan perubahan data dari server lainnya. Nah, ini merupakan gambaran dari replikasi dua arah, di mana pada laptop yang pertama, yaitu dapat sebagai master dan juga laptop kedua sebagai master atau device kedua sebagai master, di mana kedua device ini dapat mereplikasi satu sama lain. Jika terjadi perubahan data pada laptop atau device master pertama, maka perubahan tersebut juga akan tersimpan dalam device master kedua. Begitupun sebaliknya, pada master kedua, jika terjadi perubahan data, baik itu DDL maupun DML, maka pada device master pertama juga terjadi perubahan data. Nah, tujuan replikasi master ke master ini adalah untuk mencapai beberapa manfaat dan memenuhi beberapa kebutuhan dalam lingkungan database, seperti meningkatkan ketersediaan data dan mengurangi risiko kehilangan data, memungkinkan untuk mendistribusikan beban baca dan tulis di antara server-server master yang terlibat, dan juga untuk memastikan konsistensi data di antara server-server master dan memiliki mekanisme sinkronisasi yang baik untuk mengelola konflik dan mempertahankan integritas data. Nah, nantinya saya akan mendemonstrasikan pembuatan replikasi dua arah ini, yang dimana pada laptop pertama sebagai master 1, itu menggunakan sistem operasi Windows 11 dengan IP yaitu 192.168.56.1. Sedangkan pada laptop yang kedua juga sebagai master 2, yaitu saya menggunakan VirtualBox dengan sistem operasi Windows 10 dengan IP address yaitu 192.168.56.102. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan replikasi dua arah ini yang pertama pada laptop master 1 yaitu seperti biasa kita konfigurasi my.ini, selanjutnya kita membuat user dan kita konfigurasi master, show master status, dan kita konfigurasi juga master, set master host, dan juga kita start sleep di sini dan juga melakukan pengujian. Sedangkan tahapan yang master kedua juga hampir sama, yaitu konfigurasi my.ini, membuat user, konfigurasi master set master status, start sleep, konfigurasi master show master statusnya, dan melakukan pengujian. Untuk lebih jelasnya, langsung saja saya akan mendemonstrasikan pembuatan replikasi dua arah master to master menggunakan command prompt. Langkah pertama yang kita lakukan seperti biasa yaitu kita konfigurasi my.ini dengan membuka XAMPP dan mencari config dan klik my.ini. Dan sebelumnya saya sudah membuat konfigurasi. Pada bagian di bawah MySQL ini kita membuat beberapa teks. Seperti biasa, yang pertama kita membuat log bin sama dengan MySQL bin, yang berarti kita mengaktifkan replikasi binlog pada server MySQL. Nah, dengan mengaktifkan opsi ini, server akan mulai mencatat perubahan data dalam bentuk log biner atau binlog. Yang kedua, server ID sama dengan 1 merupakan opsi untuk menentukan identitas unik untuk server MySQL. Nah, identitas ini kita buat berbeda nantinya dengan master yang satunya lagi di VirtualBox. Pada master ini kita buat server ID-nya 1, nanti saya akan membuat
pada laptop VirtualBox-nya, kita buat server ID-nya sama dengan 2. Selanjutnya, pada baris ketiga ini, yaitu untuk mengatur kebijakan penulisan log transaksi pada mesin penyimpanan InnoDB, dan pada baris terakhir, sin_binlog sebagian 1 merupakan untuk mengatur sinkronisasi dari binlog. Dan juga jangan lupa untuk uncomment dari server ID yang sebelumnya komen seperti ini, kita buat uncomment. Juga ini kita uncomment di log bin MySQL bin. Selanjutnya kita ingat menyimpannya, save, dan kita menghidupkan MySQL. Selanjutnya kita langsung saja ke command prompt. Seperti biasa kita mencari directory dari exampp. Selanjutnya kita menghubungkan ke MariaDB. Nah, langkah awal dalam pembuatan replikasi yaitu kita membuat yang namanya user. Dengan cara create user. Misalnya kita buat user di sini itu master1. add% ini digunakan agar dapat diakses dalam IP address lainnya. Identified by master1 juga. Nah, setelah berhasil membuat user, selanjutnya kita grant dari user ini dengan cara grant all privilege on. Kita buat ulang usernya yaitu p2, ulang usernya master1 add% identified by master1 with grant option. Nah, setelah kita membuat hak atau istimewa privilege grant ini, langkah selanjutnya yaitu kita flush, kita mengunci dulu tabelnya tables with red lock. Setelah mengunci, kita menampilkan master statusnya dengan cara show master status yang nantinya akan berguna ketika membuat slave di laptop VirtualBox atau di VirtualBox-nya. Selanjutnya kita unlock box. Nah, langkah selanjutnya kita beralih ke VirtualBox-nya. Seperti biasa kita konfigurasi my.dat ini di exampp dengan cara lihat config. Berbeda dengan replikasi dua arah, hanya berisikan server ID. Nah, pada konfigurasi my.dat ini master to master, kita mengisi sama seperti pada laptop yang pertama. Tapi yang berbeda, yang menjadi perbedaan hanya pada server ID, kita buat berbeda, yaitu kita buat di sini server ID-nya 2. Dan juga jangan lupa untuk uncomment log bin MySQL dan membuat server ID yang bawah ini sama dengan 2. Setelah berhasil, kita menyimpannya dengan save. Maksudnya kita menghidupkan MySQL-nya dan kita membuka command prompt. Pertama, seperti sebelumnya, yaitu kita mencari directory dari exampp. Oke, kita mengkoneksikan ke MariaDB-nya. Maaf. Nah, setelah berhasil, kita menghubungkan atau membuat slave di sini dengan cara change master to master host. Dan kita mengisikan IP address dari laptop master yang pertama. Seperti pada slide PPT tadi, IP address-nya itu 192.168.1.56.1. Hanya kita mengisi master user-nya
yang setelah dibuat tadi, yaitu master 1. Passwordnya juga sama, master passwordnya. Kita isi dengan master 1 juga. Untuk master port, kita isi seperti defaultnya 3306. Selanjutnya master log filenya kita isi sesuai dengan master 1 pada laptop pertama. SQL in. Kita lihat kembali biar tidak salah. 00003. Kita juga mengisi master log postnya. Tadi itu 703. Kita stop sleep terlebih dahulu. Baru kita membuat ulang change. Sebuah titik 6.1. Kita buat ulang sleeve-nya, karena tadi saya lupa untuk stop sleeve terlebih dahulu. Nah, setelah berhasil membuat sleeve, kita coba menghidupkan sleeve dengan start sleeve, dan kita memunculkan sleeve statusnya. Jangan lupa untuk backslash Q untuk merapikannya. Terjadi error, mohon maaf. Kita ulang membuat sleeve-nya. Kita reset terlebih dahulu. Kita plus log mengulang mencari log bin-nya. Plus logs, dan kita show ulang master status. Ini kita masukkan ke sleeve yang baru. Di ulang buat change. Kita ulang cek 385. Setelah postnya itu 385. Setelah berhasil membuat sleeve yang baru, kita coba untuk start sleeve-nya.
Apakah sudah mau sekarang? Kita tampilkan show sleeve status. Nah, ketika berhasil, itu tanda berhasilnya waiting for master send event. Nah, setelah berhasil mengkoneksikan atau membuat sleeve di sini, kita juga membuat user pada master kedua. Di dalam VirtualBox ini sama juga create user. Misalnya saya buat namanya master 2. Identified by master 2. Kita grant juga all reveal each on to master 2. Kita buat sama add send identified by master 2 with grant option. Nah, setelah berhasil membuat user, selanjutnya kita baru menjalankan beberapa komen seperti class tables with read look. Kita show master statusnya. Ini nanti kita buat sleeve juga pada master yang pertama. Jadi langkah-langkahnya itu kita buat user pada laptop master 1 dan membuat sleeve pada master 2. Juga kita membuat user pada master yang kedua, device master kedua, dan juga kita membuat sleeve. Jadinya nanti replikasi dua arah terjadi. Selanjutnya kita unlock. Terus selanjutnya kita juga membuat sleeve pada laptop master yang pertama. Seperti biasa, membuat sleeve dengan cara change master to master host. Dan juga kita mengisi IP address pada VirtualBox tadi. Itu 192.168.56.102. Master usernya tadi yaitu master 2. Master passwordnya juga sama, master 2. Master port. Master log file. SQL bin titik. Kalau lihat ulang, itu 00012. Pas master log post-nya itu tadi kita cek ulang biar tidak salah. Itu 703. Ya. Oh, mohon maaf. Langkah awal harusnya kita stop sleeve. Buat lang.
Nah, setelah berhasil membuat sleeve di sini, kita coba start sleeve-nya dan kita memunculkan sleeve statusnya. Nah, ini merupakan tanda bahwa berhasil membuat sleeve pada device master yang pertama. Jadi kita coba melakukan pengujian dengan membuat satu database, misalnya namanya create database apotek. Nah, kita coba melihat database di sini, pas sudah kelihatan. Nah, ini database apotek, dan kita mengecek apakah di device master kedua sudah muncul database apotek. Nah, ini database apotek sudah muncul, jadi kita coba membuat tabel di master kedua dengan cara create table TB obat misalnya, dengan atribut ID sebagai primary key dan juga namanya yaitu varchar 100. Harus kita menggunakan dulu use db apoteknya. Kita membuat suatu tabel di dalam database apotek. Nah, setelah berhasil membuat tabel, kita ingin melihat apakah sudah muncul. Nah, kita mengecek apakah sudah terlihat tabel pada master yang pertama. Oke. Baik, sudah muncul tabel obatnya. Jika saya ingin melakukan beberapa masukkan data atau insert data, set into tb obat dengan beberapa value. Misalnya ID 1, misalnya. Nah, saya ingin mencoba memasukkan 3 buah data. Kita coba menampilkannya dulu di sini, select all from obat. Apakah sudah muncul? Baik, sudah muncul 3 data. Nah, kita melakukan pengujian, mengecek apakah sudah muncul dalam master yang kedua. Baik, sudah muncul, berarti replikasi ini sudah berjalan dengan benar dan baik. Selanjutnya saya ingin melakukan beberapa query juga. Di sini saya ingin melakukan query update tabel obat dengan mengisi sama dengan misalnya baik, berhasil mengubah ID satunya, yaitu mengubah namanya yang paracetamol awalnya menjadi biogesic. Kita coba melihat apakah sudah terjadi perubahan. Baik, sudah berubah di sini, dan kita juga ingin mengecek apakah di sini juga berubah paracetamol menjadi biogesic. Baik, sudah berhasil. Nah, juga saya ingin melakukan query lagi satu, yaitu query delete. Misalnya saya ingin menghapus ID obat dengan ID 3. Itu delete from obat, where misalnya ID yang ingin saya hapus yaitu 3. Munculkan ulang.
Baik, di sini sudah tidak ada obat dengan ID 3, dan juga saya ingin mengecek di sini apakah sudah hilang atau sudah terhapus. Baik, di sini juga terhapus. Baik, sekian video dari saya mengenai replikasi dua arah master to master. Nah, apabila terdapat kesalahan baik penyampaian informasi maupun terjadinya beberapa error, saya mohon maaf dan saya tutup dengan terima kasih.